pribadi-pribadi kita yang akhirnya tercermin bisa kita lihat daripada keadaan masjid dan musolah kita. Di awal-awal masjid musolah kita Masya Allah ramai, semakin hari semakin mundur, semakin hari semakin mundur. Solat kita saksikan Masya Allah, mudah-mudahan di sini istiqamah. Ya, untuk ibu-ibu ini sampai ngembek hampir separuh daripada tempat masjid. Kenapa? Penuh dah cukup bib. Jadi kami terpaksa ngembek separuh. Pas sudah masuk hari ke-11 mundur sop itu. Yang lanang maju ke depan. Kita melalui pertama sampai malam kelima Masya Allah 5 baris, 6 baris. Semakin maju hari semakin mundur. Yang lebih menangis lagi keadaan ini ikhwan yang perlu kita tangisi ketika sudah masuk 10 terakhir. Nah, kami ingatkan ini saat ini untuk antisipasi buat kita. Dan alhamdulillah jauh-jauh hari sebelum puasa lah kami ingatkan untuk mana mengantisipasi 10 terakhir Ramadan, jangan sampai kita benar-benar jadi orang lalai. Karena kebanyakan kita 10 terakhir itu benar-benar lalai. Apalagi urusan solat tarawih dan tilawatul Quran lepas. Yang tersisa kebanyakan pada diri kita masih pacak nahan diri tak batal puasa. Sibuk dengan bermacam-macam hal. Nah, sekarang sudah bisa jadi tolak ukur ikhwani. Hari ini hari yang ke-9, dari kemarin lah mungkin tolak ukur dari kemarin, hari ini dan besok mana keadaan kita. Kalau hari 1, 2, 3, 4, 5 antum bisa ngukur diri dewek ikhwan. Begitu semangat kita baca Quran, hari 1, 2, 3, 4, 5 sampai dapat 3 juz sehari bahkan lebih. Sekarang ngejo ke 2 juz dah pacak-pacak. Ini nangislah kalau kita tidak siap-siap sekarang bangkit ke diri kita, melek kesadar ke diri kita. Maka dikhawatirkan ikhwan pertengahan daripada pertengahan bulan Ramadan ini keadaan kita mungkin sejuz tak terhabis sehari. Kalau hari ini kita sudah keadaan seperti itu. Kalau sudah sejuz tak bisa kita selesaikan di pertengahan Ramadan, wallahu alam sudah menyedihkan, menangis kita ikhwan ya rahimakumullah. Nah, orang yang seperti kita yang model-model macam itu, maaf, di bulan Ramadan dia Quran tak baca hatam. Sudah baca dibaca, mak mana hubungan dia dengan Al-Quran di luar Ramadan. Bukan kita nak mojokkan uang, bukan pula kita nak ngecik gong, tapi itulah kenyataan. Kalau di bulan Ramadan kondisi kita seperti ini, minimal seharusnya ikhwan antum yang lancar, saya yang lancar Quran, hari ini hari ke-9 minimal sudah masuk juz 9. Itu hitungan kecil bagi orang yang lancar. Wallah ikhwan, alangkah jahat buruk kita ini. Mampu maca Quran lancar, tapi kita jatahkan di bulan Ramadan jatah nyawa kita cuma setengah jam untuk Quran. Setengah jam itu kan 1 juz. Kalau kita cuma sanggup 1 hari di bulan Ramadan sejuz, berarti cuma kita tunjuk jatah Quran mbeklah ya Allah setengah jam tak boleh lebih. Alangkah buruknya kita. Wallah, untuk HP, untuk WA, untuk segala macam musim tidurnya kita belakang segala macam. Cuma setengah jam di bulan Ramadan jatah untuk Quran. Itu kalau yang sejuz. Jadi maaf, kita jangan ngaso bangga kita ini sudah juz 9. Sedih seharusnya. Setengah jam, ente punya waktu 24 jam. Duduknya kita ngadep makanan, buka, kadang sampai mepet isyak baru tegak. Sore dari asar sampai pak maghrib, apa kata buang waktu depan TV, depan HP, kadang keluyuran. Untuk Quran cuma setengah jam. Bayangkan ikhwan, kalamullah. Alangkah buruknya diri kita ni. Padahal ini untuk kita. Kalau hari ini kita cuma sejam, cuma sejuz sehari, apalagi nanti tidak sampai sejuz, ya bukan kita nak seudon, bukan pula nak akan. Orang seperti kita berarti 10 terakhir kemungkinan tak lagi terbaca Quran. 5 hari terakhir menjelang lebaran sudah lagi tak tahu di mana Quran. Karena kita sudah disibukkan dengan urusan yang lain. Jadi alangkah jauhnya kita dengan makna istiqamah. Allah ikhwan rahimakumullah, nasihat buat diri ana dan kita semua untuk menanamkan biar kita ini bisa banyak baca Quran. Itu jadikanlah Quran ini sebagai kebutuhan kita. Kalau itu masih tak baca jadi motivasi juga, terutama kamu yang seperti saya yang wong tuanya sudah meninggal. Quran di bulan Ramadan sama di luar Ramadan beda. Lipat ganda oleh Allah 70 sampai 700 kali lipat pahala. Nah, jadikan motivasi, mumpung aku pacak nganjuk pahala sebesar-besarnya hadiah bacaan Quran untuk bakku makku yang sudah meninggal, nak aku baca banyak-banyak Quran. Mungkin barangkali bisa jadi motivasi kita untuk banyak baca Quran. Wallah rugi ikhwan, kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa banyak baca Quran, lalu kapan lagi kita nak pacak baca Quran banyak? Ini terutama yang bagi yang lancar. Yang tak lancar pun jangan sedih hati. InsyaAllah hari ini kita bahasan tentang Al-Quran. Yang tak lancar pun jangan sedih hati. Dengan terbata-batahnya tapi dengan modal semangat
itu bisa melampaui pahala dibandingkan wong yang lancar maca Quran tapi tidak bersemangat. Orang yang terbata-bata ya tak ngejo je gitu. Maca masih ngeret, tapi dia berusaha. Dinjuknya dan waktu sejam duduk. Habis zuhur, nanti kapan lagi waktu? Wong dapat sejam 2 juz dia cuma dapat 2 lembar. Misal, boleh jadi wong yang 2 lembar ini lebih tinggi nilai pahalanya di sisi Allah dibandingkan yang lancar apalagi tanpa semangat tersebut. Ikhwan rahimakumullah, fidakumullah, faqakumullah. Pembahasan kita hari ini seputar Al-Quranul Karim. Dan kita alhamdulillah sudah memulai baca Quran dari malam Ramadan malam pertama sampai sekarang. Dan kita pengen tahu apa fadilahnya dan apa bagaimana kita menjadikan Quran yang kita baca benar-benar bisa menolong kita di akhirat. Karena Bapak, Ibu, hadirin ikhwan, akhwat rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang Al-Quran. Quran itu kata Rasulullah bisa jadi hujjah laka au alaik. Quran itu bisa nolong kita sampai masuk ke syurganya Allah, merasakan nikmat kubur, merasakan kenyamanan hidup di dunia. Au hujjah alaik, atau sebaliknya naudzubillah, Al-Quran pacak nyeret kita ke api neraka, tersiksa kita di dalam kuburan karena Al-Quran. Mungkin kalau kita mengatakan Quran masuk surga, kita dibawa Quran untuk dapat surga, itu suatu yang memang itulah. Tidak heran kita memang kalau baca Quran masuk surga, kuburannya terang. Tapi kok bisanya orang baca Quran bisa terjerumus ke api neraka? Nah, ini insyaAllah juga kita akan bahas. Ma'asyar ahbab rahimakumullah, fidakumullah. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui dan yakin keyakinan-yakinnya bahwasanya Al-Quran ini ikhwani, memang Al-Quran adalah dustur, adalah pegangan hidup umat Islam, pegangan kita, kiblatnya kita, imamnya kita, Al-Quranul Karim. Al-Quran itu untuk diterapkan, untuk dijalankan, isinya benar. Tapi jangan salah, Al-Quran sendiri menyatakan dalam Al-Quran kalau Al-Quran itu juga untuk dibaca sebagai ibadah. Untuk dibaca sebagai ibadah. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan kita bisa ngambil nasib bagian ini. Kalau nak ngebahas Al-Quran, kita bukan ustaz, bukan ulama, tak paham macam huruf gondol, nak bahas ilmu tafsir sembarangan, na'udzubillah min dzalik. Tapi kita dinjau Allah kesempatan untuk dekat sama Allah lewat kita banyak baca Al-Quran. Adapun mengamalkan Al-Quran, alhamdulillah, fajazakumullah khairul jazaa, para ulama dari zaman dulu, dari zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in sampai hari ini, mereka telah merumuskan dari Al-Quran menjadi amalan-amalan buat kita. Muncul hukum-hukum syariat dari Al-Quran yang sudah dirumuskan oleh mereka para ulama. Tinggal kita nyalan kebe apa yang sudah ada itu, baik dalam segi hukum ibadah, muamalah, ataupun yang hubungan kita dengan sesama manusia. Semua sudah dikeluarkan oleh ulama dari Al-Quran yang mereka sambungkan atau mereka jelaskan dengan hadis-hadis Rasulullah. Nah, sekarang tinggal kita ngambil bagian apa yang bisa kita dapatkan lewat baca Al-Quran. Perbanyak baca Quran, karena Al-Quran sendiri memang dalam Al-Quran dijelaskan untuk dibaca. Dan begitu banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal tersebut. Ma'asyarul ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Beberapa ayat Quran kita bacakan di sini yang menjelaskan tentang kemuliaan atau adanya perintah kita untuk baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال تعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعبادهم لخبير بصير صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan rahimakumullah, dalam beberapa ayat kami bacakan di sini menunjukkan kepada kita tentang perihal orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Di antaranya tadi dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitab yabtlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Adapun orang-orang yang datang kepada mereka kitab yaitu Al-Qur'an dan mereka membaca ya, benar-benar ini kalimat ini benar-benar membaca, tilawah yatluna, artinya membaca Al-Qur'an tersebut, dan dengan cara yang benar mereka baca, ulaika yu'minuna bi, itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Jadi di sini maaf ikhwan rahimakumullah, kalau dikatakan wong yang maca itulah wong yang beriman, bisa dimaknakan, dipahamkan wong yang tidak maca Quran itu seakan-akan mereka itu tidak beriman dengan Al-Quran, seakan-akan tidak beriman dengan Al-Quran. Lalu dalam ayat yang lain yang tadi dikatakan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Disifatkan lagi mereka orang-orang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah adalah orang-orang yatluna kitabullah, yang selalu baca Quran, baca Al-Quran, wa aqamus shalah, mereka salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak baik itu yang wajib zakat ataupun yang selainnya yang disunnahkan. Ikhwan rahimakumullah, bidakumullah, faqakumullah, begitu banyak ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita untuk kita baca Quran. Al-Quran atau sering juga disebut dengan istilahnya mushaf. Mushaf sama Al-Quran yang kita sebutkan di negeri kita ini sama baik. Cuma kalau di luar orang-orang tidak nyebutnya Quran ini Quran, tapi mereka lebih nyebut hadli mushaf, tolong baikkan aku mushaf. Jadi mereka lebih akrab manggil Al-Quran yang kita baca ini dengan panggilan mushaf, bukan dengan sebutan Quran. Ya, kalau kita nyebut Quran mungkin mereka agak bingung, karena Al-Quran itu isinya, bacaan itu adalah Al-Quran, tapi yang berbentuk buku itu namanya, yang tertulis di kertas itu namanya mushaf. Mushaf. Ikhwan rahimakumullah, sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, rawahu Imam Muslim. Bacalah, Nabi ngomong ikhwan, bacalah, sekali lagi baca. Nabi itu nyuruh kita bacalah Quran itu, kata Rasulullah, karena Quran ini akan menjadi penolong kita di yaumil qiyamah. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan dia akan nolong kita di dalam kubur, yang bakal nenengkan kita, Pak. Kenapa lah bapak tu maca Yasin? Ngapa bapak kalau ke kuburan maca Quran? Ngapa Al-Quran kita yang hadiahkan pahalanya kepada orang tua kita? Kemarin Syakban, Masya Allah, ya, wong sedekah ruah, sedekah ruah, ngumpul baca Yasin, baca tahlil. Karena Al-Quran ini yang kita harapkan bisa nerangi kuburan kita. Memang hadis Rasul mengatakan yu'annisuna, akan menenangkan kita, mendampingi kita, membuat kita tenang, nyaman, aman. Ketika Al-Quran itu selalu kita baca di muka bumi Allah, akan menjadikan kuburan kita tenang. Nah, jadikan ini pun motivasi ikhwan untuk kita nerangi kuburan bapak emak kita, terutama yang sudah meninggal dunia. Perbanyak baca Quran itu. Nah, ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah, terutama di bulan Ramadan ini lebih besar lagi pahalanya. Dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'ani li 'abdi. Sesungguhnya Al-Qur'an dan puasa, yang kita puasa ini kelak pada hari kiamat akan memberi syafaat pertolongan buat kita. Akan memberi syafaat penolong kita di yaumil qiyamah. Keduanya ini diwujudkan Allah sebagai nanti seperti makhluk yang datang ngadep Allah,
merengek-rengek minta sama Allah agar diizinkan untuk memberi syafaat kepada hamba Allah manusia yang melakukan dua hal ini. Apa itu? Puasa dan membaca Al-Quran. Yaqulu siyam, berkata puasa, ngomong minta sama Allah. Qala siyam al-Quran yashfa'ani li'abdi yaqulu siyam rabbi inni manatuhu at-ta'am wasyarab bin nahar fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, kata puasa ngomong, aku ini telah mencegah mereka dari makan dan minum di siang hari dan mereka nurut, maka jadikanlah aku memberikan syafaat untuk mereka pada hari kiamat ya Allah. Lalu Al-Quran pun maju ke depan menghadap Allah mengatakan dengan hal yang serupa. Rabbi inni manatuhun naum bil-lail fasyaffi'ni fi fayashfa'ani. Rawahu Imam Ahmad wa Tabrani wal Hakim. Hadis sahih dengan syarat Imam Muslim. Lalu puasa ngomong, Al-Quran pun ngomong ikhwani. Al-Quran ngomong, ya Allah, aku membuat mata mereka itu melek, tidak tidur. Mereka tahan, pejamkan, tidak ngantuk untuk maco aku di bulan Ramadan. Maka jadikanlah aku memberi syafaat untuk mereka yang melek ke matanya demi membaca Al-Quran. Maka dengan izin Allah, kedua ini akan memberi syafaat kita di yaumil qiyamah. Ikhwani rahimakumullah. Al-Quran dan puasa. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Fadilah membaca Al-Quran bagi orang yang mungkin susah di dalam membaca Al-Quran. Uji bahasa kita ya tak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, Allahu Akbar. Kita baca fadilahnya dulu ya. Man ijtama'al qaum, hadis riwayat Abi Hurairah. Man ijtama'al qaum fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Tadarusan Quran yang sering kita lakukan baik di masjid, di musalla. Ini ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan man ijtama'al qaum fi bait min buyutillah, tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah daripada rumahnya Allah, baik masjid baik musalla. Ngapain mereka kumpul? Yatluna kitab Allah, untuk maca Quran, untuk tadarusan Quran. Istilah tadarusan Quran itu ngambil dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka membaca dan mereka pun berusaha untuk mempelajari Quran. Ya, bukan hanya mempelajari isinya, tapi termasuk kita tadarusan itu, Bapak hadirin rahimakumullah, meluruskan bacaan-bacaan yang salah. Kita salah tajwid, salah makhraj, diluruskan oleh kawan kita. Jangan ribut. Ya, kebetulan kita memang yang paling agak lambat. Asak nego kita yang tegar wong. Giliran wong lain maco dak kating nego. Mulai sensitif kita. Ngap, giliran aku maco kamu salah ke terus. Bulan maco kating salah ke. Ya memang kita salah nian. Memang kita dak lurus maco. Nah, dilurus ke wong tadarus, membaca Al-Quran. Mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, maka tidaklah mereka lakukan seperti itu illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Wa khaffathumul malaikah, dan malaikat pun menaungi mereka. Kemudian yang lebih cinta lagi ikhwani, yang ini kita selalu berharap, wa dzakarahumullah fi man indah, dan nama-nama kita disebut-sebut oleh Allah di depan malaikat-malaikatnya. Wong yang nyebut-nyebut membaca ayat Quran, nama mereka disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wa hasanah bi asyra amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harf wa lamun harf wa mimun harf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah fa aqbalu ma'dubatahu wa najatu liman ittabahu la yazighu fa ista'tabu wa la ya'ubu fi fayagum
wala tanqadhi ajaibuhu wala takhluqu min kasratir rad utluhu fa innallaha ya'jurukum ala tilawati kulli harfin 10 hasanat amma inni la aqulu alif lam min harf walakin alif wa lam wa mim. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Fadilah Al-Quran disebutkan dalam ayat ini, Allah memberikan pahala dari setiap huruf itu 10 pahala sampai dilipat gandakan di asyr amsalihah. Ini di luar bulan Ramadan. Ini pun kata ulama sesuai keterangan Imam Ali bin Abi Thalib yang dikatakan oleh Rasulullah, satu huruf itu 10 pahala untuk wong yang maca Quran tak punya wuduk. Boleh Ustaz maca Quran tak punya wuduk? Boleh. Ini penting kita belajar. Maca tapi tanpa menyentuh Quran. Itu dengan hafalan kita. Kita tak punya wuduk, diajak orang melok pergi tahlilan, melok. Lokak nyari pahala. Pas wong maca Yasin kita hafal, melok maca Yasin. Kita tak punya wuduk, boleh, boleh. Hukumnya boleh. Satu huruf 10 hasanat diberikan Allah. Ini untuk wong yang maca Quran dalam keadaan tidak punya wuduk. Tak boleh dia menyentuh Quran tanpa wuduk. Tak boleh dia memegang Al-Quran tanpa wuduk. Nah, hati-hati kamu yang pakai HP. HP itu nikmat dari Allah untuk zaman kita sekarang. Kalau kita zaman sekarang ini, di mana tempat pacak maca Quran, Pak? Di terminal laju, di halte bus laju, di terminal, di tempat ruang tunggu airport boleh, di restoran laju, di kantor boleh, di toko boleh, di mana tempat? Tidak repot kita. Nak nyari Quran di airport, mana ada? Nak nyari Quran di kereta, mana ada? Tapi ada di kantong kita. Tinggal kita buka Al-Quranul Karim. Nah, apa hukumnya ni Quran lewat HP? Kita harus paham, jangan cuma melok-melok uang baik. Ya, saya masih ingat kan waktu-waktu uang masih baru mulai banyak pakai HP Android. Wah. Ya, tahlilan tak laku kitab. Wong magi ke ngawak lah, wong langgar sekotak. Nak magi ke tahlilan, mangcik mula ke HP, Mang Ujuk mula ke HP, si Ujang mula ke HP. Masya Allah, pakai HP kalau bagus, tapi ngerti tak hukumnya pakai HP tu? Megang Quran tanpa wuduk haram. Sekarang HP yang ada di Al-Quran yang ada di HP, apa hukumnya? Sama pecah Quran. HP itu selagi yang nampil di layar adalah tulisan Al-Quran, maka hukumnya hukum Quran. Tak boleh dihidupkan muncul layar sementara kita tak punya wuduk, kita pegang, haram hukumnya. Ini harus kita ketahui. Sekarang ini Masya Allah nikmat ya, yang kita saksikan kawan kita lagi nunggu dagangan belum datang pembeli, sepi buka Quran lewat HP. Yang di kantor kemudian pekerjaan sudah selesai, ngantuk-ngantuk mending aku baca Quran lewat HP ya. Bahkan dulu saya sering saksikan ya, ini sampai sekarang alhamdulillah banyak juga kita lakukan oleh rekan-rekan kita yang punya mobil. Kadang-kadang dia sopir taksi Pak di Tarim sana, Masya Allah. Sopir taksi, sopir angkot itu dia kalau nunggu penumpang tak kata bulan puasa ni, wallahi tidak berlebihkan. Hampir seluruh mereka tuh punya Quran kalau di mobilnya. Lagi ngantri ngetem, tidak kelakar, tidak tidur, buka Quran. Ini zaman belum ada HP Android, zaman kami masih di Tarim dulu. Kalau sekarang mungkin lah pakai HP Android kalau mungkin. Qurannya setiap mobil itu ada Qurannya, kapan dipegangnya, kapan, dan dia jaga wuduk. Mereka menjaga wuduk. Nah, balik masalah HP tadi, syukuri nikmati, tapi harus tahu hukumnya. Begitu layar itu yang ditampilkan ayat Quran, maka hukumnya adalah hukum Quran. Jangan disentuh apalagi dibawa tanpa punya wuduk, haram. Nah, baca Quran tanpa wuduk boleh selagi tidak menyentuh dan tidak membawa Al-Quran. Boleh ya, baca Quran macam tadi saya gambarkan, kita melok begitu tahlilan, maca Yasin, melok maca kulhu, ayat kursi segala macam, dapat pahala, dapat. Nah, Imam Ali mengatakan yang dimaksudkan Rasulullah satu huruf 10 hasanat itu bagi orang yang baca Quran tanpa wuduk. Kalau dia baca Quran dengan wuduk di luar solat, maka satu huruf 25 hasanat, bukan 10. Jadi yang kita baca kami-kami ni, baca dewean, lagi ada di bulan Ramadan terutama ini, punya wuduk kalau rata-rata pegang Quran itu, maka 21 huruf. Lalu bagaimana kalau orang baca dalam solat? Dijelaskan oleh Imam Ali, kalau solatnya duduk 50 hasanat.
Kalau solat duduk nak tegak capek pak, silakan, lemak sebenarnya. Wong tak tahu kita di rumah duduk, nak duduk tangsila boleh, solat nak duduk tawarruk iftirah seperti tahiyat awal tahiyat akhir boleh. Quran takut samping kita, takut meja. Allahu Akbar. Mbak, gerakannya jago, jangan sampai membatalkan. Tarik lagi. Lah ditandai dulu, jangan baru nak mencari dari lagi semayang. Ya, lah ditandai, nandai juga maaf, ya. Jangan nandai dengan sesuatu yang menutupi tulisan Al-Qur'an itu, kecuali kertas polos tak apa-apa. Kalau model tali pembatas Quran itu cantik tak apa-apa. Ya, jangan nanti kita tandai pakai kartu KTP. Oh, jangan. Itu songong yang seperti itu, tak boleh. Kalau mau kertas polos. Dan maaf, jangan pula kamu tekuk Quran itu buat nandai. Lah berdosa pula. Ijazah punya bapak atau buku kawin ditekuk oleh anak kita. Apa yang dibolehkan anak kita kakek? Bangsong yang tak punya kasih sayang tempelengnya anaknya. Itu surat kawin dia. Apa nak dibanding dengan Al-Quran? Ini Quran kadang-kadang sering kita nyaksikan pak. Betulan ya kami kadang diundang ceramah. Gewang kami kori, ya biasa sepasang kori ada, penceramah ada. Si kori tadi itulah kadang-kadang naudzubillah min dzalik, ngeri apa yang dikatakan Rasul itu kadang-kadang berlaku. Quran hujjah alaik, nyerumuskan ke kita ke neraka. Jadi dari dia nak baca Quran, lembek dia minta ambilkan, ambil ke Quran tolong. Oh, masya Allah. Ambil ke Quran, carilah dia apa pembahasan tentang Maulid Nabi ketemu. Ini nah setengah ni tekuk ini, ret. Ya Allah. Didiam ke kita melak berdosa. Paksa dia tegang, jingok-jingok lama dia catat lagi mo. Ya Allah. Ini hati-hati ikhwan. Adab tamu Al-Quran perlu kita perhatikan. Balik tadi. Jadi kalau orang duduk baca Quran dalam keadaan salat, maka 50 hasanat. Wa kaifa biman yagum qiyam ma'al Quran. Lagu bagaimana dengan orang yang tegak sambil baca Quran? Orang yang sempurna berdiri tegak dengan membaca Quran, entah dengan hafalannya, entah dengan dia membaca melihat tulisan Al-Quran, maka satu huruf 100 hasanat. Sallu ala Nabi. Rasulullah menjelaskan, kata Nabi, yang kumaksudkan satu huruf itu bukan alif lam mim, itu satu huruf. Tidak, alif 1, lam 2, mim 3. Tinggal terus ke baik. Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 100 lah berapa maksud kita tegak. Hakata ikhwan rahimakumullah. Jadi baca Quran mumpung di bulan ini, pembahasan di luar Ramadan, tegak 100 kalau baca Quran. Nah kalau Ramadan kali ke 70, boleh jadi sampai 700 kali lipat. Itu pembahasan kalau sholat dewean. Mana kalau sholat berjamaah? Qari wal mustami sawa'an fit thawab. Yang maca yang mendengar pahalanya sama. Ketika sholat atau di luar sholat, mending kita dengar dengan tekun. Tinggal kali kelah. Makanya kita kadang-kadang sayangkan ketika ada orang-orang yang memilih sholat sedikit baik, ya ngaji Quran sedikit baik. La ilaha illallah. Ini masa Allah memberikan bonus. Ma'asyar ahbab rahimakumullah, bidakumullah, faqakumullah. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, untuk wong yang tadi maconyo terbatah-batah. Quran ini Bapak, Ibu, ikhwan rahimakumullah, jangankan maconyo, nyingok tulisan Quran itu sudah ibadah. Nyingok, dah baca maco pakcik kita ni dari kecil dulu sempat dididik. Nyingok muka Quran, kalau dia tak muka Quran, ai muka jadilah jadi muka. Oh, wong sebelah ni tak tahu, baru separuh kawan muka balik 2 kali, ingat lagi balik lagi. Rasakan sebelah mangci alang cepatnya maco tu. Alang cepatnya maco tu. Aku bos lembah, aku juga mangci 4 kali melak balik. Ai kau jangan nguyo. Nguyo apa? Aku ni mana baca maco.
Cuma aku dengar kiai ngomong nyingok Quran tu ibadah, jadi nyingok aja jadilah aku dapat ibadah juga. Masya-Allah. Sallallahu alaihi Nabi. Quran ikhwan. Di antara memandang yang mendatangkan ibadah tu mandang Quran. Memandang wajah orang tua, bak mak kita. Mak manalah bentuk dia? Maaf. Mak kita, bak kita bukan orang soleh, bukan orang solehah. Bahkan terkategori ma'udzubillah min dzalik fasik misal. Tetap bak adalah bak, mak adalah mak terhadap anak. Memandang muka mereka, apalagi dengan keadaan kita memprihatinkan keadaan mereka yang dikit ibadah, penuh dengan dosa, pilu hati kita, bertumpuk-tumpuk pahala di Allah. Kita ikhwan masih ingat pelajaran kita di waspada di rumah Bibci. Man nadhara ila wajha abawai bi nadhara rahmah katabalahu ajr hajjal mabrur makbul. Rasul mengatakan di hadapan para sahabat, siapa yang memandang muka wong tuanya dengan pandangan cinta kasih, maka dengan satu pandangan itu Allah catatkan bagi anak ini pahala bagaikan wong yang haji mabrur makbul indallah. Sallallahu alaihi Nabi. Luar biasa Pak. Apalagi kalau wong tua kita wajah memang ahli ibadah. Sekali lagi mugalah fasik lah status wong tua kita itu. Tetap mandang muka mereka adalah ibadah buat kita. Sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, kalau aku nyingok berulang-ulang Allah catatkan pahala itu untuk kau. Luar biasa. Yang masih punya orang tua syukuri ikhwan. Yang sudah terpisah rumah dari orang tua jangan sampai lalai. Ini maaf kadang-kadang kita cuma pisah rumah gara-gara kita melok mertua, bak kita di 14, kita di 13. Seminggu tak sempat mengunjungi. Ya Allah. Oh itu hijab nian budak itu. 13-14 inilah jalan kaki pacak. Seminggu dia tak sempat mengunjungi baknya mak. Nah jadi apa? Tapi aku telepon itu terus beb. Oh lain cerita telepon itu. Kau maaf dengan bisnis kau tu teleponan berkali-kali, beratus kali. Bandingkan telepon mak kau cuma sekedar Ini memandang. Kemudian termasuk memandang yang menjadi nilai ibadah, memandang Ka'bah Baitullah. Allah yasilna iyakum. Dan kita disampaikan Allah bisa memandang Ka'bah Baitullah. Memandang Ka'bah itu ibadah. Duduk menengok Ka'bah itu ibadah. Ya. Kemudian memandang wajah ulama, memandang wajah orang-orang soleh, itu juga adalah ibadah. Allah Pak, kita rasakan. Ini baru kemarin kita kehilangan sosok seorang, masya Allah, Kiai Haji Umar Majid, rahimahullah. Saya jujur Pak, saya rasakan keteduhan, kenikmatan duduk kalau sama beliau. Dia udah ngetop. Beliau udah dikenal orang di Palembang nih. Mungkin hanya orang daerah tiga lagi, satu lagi, itu pun mungkin sebagian yang tahu. Kalau kita mungkin menyebut kenal lah sama Kiai Umar Majid. Wong langsung, oh Ustaz Majid Dahlan, kenal kami. Ustaz Majid yang sebut, oh. Jauh Ustaz Majid lebih ngetop daripada Kiai Umar Majid ini. Tapi Allah Pak, orang soleh yang luar biasa, tawaduknya, ikhlasnya, subhanallah, ada kalau sama dia. Kalau duduk, saya ngerasakan duduk sambil macam saya duduk dengan Habib-Habib sebab yang tua-tua di sini. Duduk nyengok muka mereka tu tenang, sumpah kita hilang. Sumpah kunyam kalau macam duduk sama mereka, ya Allah nikmat, apalagi dapat senyuman. Wah, lebih nikmat lagi. Begitupun dengan orang-orang soleh. Bahkan kita yang malas ibadah, tak ada kekuatan untuk ibadah, cari orang-orang soleh, terutama yang punya sifat warok. Ente datangi, ente pandang muka mereka, dengan izin Allah ente akan dapatkan taufik, kekuatan di sisi Allah. Ente akan semangat ibadah. Bahkan ba'dhum mengatakan, kalau aku sudah lemah, berkurang semangat untuk ibadah, aku datangi fulan bin fulan, disebutnya seorang wali itu. Dan kalau aku sudah duduk sama dia berbulan-bulan, aku rasakan aku dicas, cak baterai dicas, kuat, luar biasa. Dan balik masalah Al-Quran dari ikhwan rahimakumullah. Nah, wong yang dah baca Quran jangan sedih, tapi tolong maaf ya, jangan pula habis dengar hadis ini sudah macam ini berlaku, dak sok lancar ke ngaji Quran. Ya jangan, lancar ngaji Quran jelas lebih afdal pada yang tidak lancar. Cuma jangan putus asa bagi orang yang tidak lancar baca Quran. An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in sanaman fa inna sanamul Quran suratul Baqarah, man qara'aha fi baitihi lailan lam yadkhulu syaitan baitahu thalatha layalin wa man qara'aha naharan lam
yadkhil syaitan baituhu 3 ayyam, rawahu Imam Ibn Hibban. Ya Rabbi ya Karim. Siapa ini fadilah baca surah Baqarah? Kita balik ke masalah baca Quran ya, tak tahu terbata-bata. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah SAW al-mahir bil Quran ma'a safaratil kiram bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata' fihi wa huwa alaihi syak lahu ajran, rawahu Bukhari Muslim. Dari Sayyidina Aisyah menyampaikan kepada kita tentang orang yang baca Quran, yang mahir. Mana mahir itu pandai, lancar baca Quran. Tapi maaf, lancar benar pak. Saya dengar ada budak kemarin tu baca Quran, oi pecah banyu ngalih. Ya Allah, baik benar ke makhraj kau tu? Ngebut kau ni baca. Kejar apa kau? Kejar target, pengen 10 juz sehari. Jatuhi, benarkan makhrajnya. Tegaskan tajwidnya. Jangan asal ngalih lancang. Macam kita nak. Mungkin kata Yasin pak ya. Dia macam mana? Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal siratal mustaqim. Bukan dapat pahala. Lancar dia macam, tapi tidak benar. Naudzubillah. Nah, orang yang mahir, maksud mahir di sini macamnya benar, sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makhraj. Ma'asafaril kiram bararah, dia akan bersama para malaikat-malaikat Allah, dikumpulkan bersama malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an yatata' arti terbatah-batah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dalikal kitabulah. Kalau ada guru nak sabar kan jaga benda ini. Ini ya tak, tapi dia semangat. Wong maco sejus dia setengah jam, dia sejam duduk dapat selembar cuma. Sabar. Ya tak kata Rasulullah. Maka bagi orang tersebut wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Dia dengan usaha begitu susah payah dia baca Quran dengan cara ya tak tadi terbatah-batah, maka dinjuk 2 pahala oleh Allah. Pahala baca Quran dapat, pahala sabarnya dia menghadapi dirinya yang berusaha untuk baca Quran. Jadi maaf, jangan dikecilkan pak. Kalau dong baca terbata-bata, ngejo je bahasa kita ni, jangan dikecilkan. Dia lebih dicintai Allah ketika nyingok semangat dia ada. Allah lihat semangatnya, bukan nyingok hasil berapa banyak dia baca. Kalau kita yang lancar tapi baca tidak banyak, jauh lebih buruk bandingkan beliau yang mampu baca sedikit tapi maksud diri pengen baca Quran. Ahbabana rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Satu lagi hadis saya pengen bacakan di sini mengenai fadilah Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah wasiatkanlah kepadaku. Maka Rasul memberi wasiat kepada sahabat, alaika bitaqwallah fa innahu ra'sul amr kullah. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, karena takwa ini adalah pokok atau pangkal dari segala bentuk pintu kebaikan di sisi Allah. Lalu beliau berkata, qultu ya Rasulullah zidni. Ini sahabat minta tambah lagi ya Rasulullah, wasiat lagi. Maka apa kata Rasulullah? Alaika bitilawatil Quran. Nabi tidak ngomong alaika bita'allum ma fil Quran, engkau pelajari isi Quran, tidak. Nabi ngomong alaika bitilawatil Quran, hendaklah engkau baca Quran. Kenapa? Fa innahu nurun laka fil ard, itu akan menjadi cahaya buat kau di dunia. Wong yang baca Quran itu bercahaya di sisi Allah, di pandangan malaikat di dunia. Bahkan di sebagian mata kita bisa membedakan wong itu kalau memang ahli Quran, yang benar-benar karena Allah dia berbaca Quran, belajar Quran, menyebarkan Quran, dia akan bersinar, bercahaya. Wa dhukhrunaka fis sama, dan menjadi kebanggaan kau di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasul mengatakan,
tidaklah di suatu rumah yang dibacakan di situ Quran kecuali akan memancar sinar dari rumah tersebut terang terjingok sampai ke langit. Ahli langit, para malaikat Allah menyaksikan itu sinar. Macam kita di bumi nyingok ke langit bintang berkelap-kelip bersinar, itu pula mereka malaikat Allah yang ada di langit melihat rumah-rumah yang di dalamnya wong maca Quran bersinar di bumi Allah ini. Seperti kita mandang ke langit. Kata ulama, kalau rumah itu bersinar sampai dipandang oleh malaikat kejingoan, mak mano dengan wong yang maca Quran itu sendiri yang menyebabkan rumah itu bersinar. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Balik kepada apa yang kami sampaikan beberapa kali, hadis Rasulullah yang mengatakan Al-Quran itu hujjah lakau alaik, bisa jadi penolong kau, atau na'udzubillah min dzalik, bisa menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kita bicara tentang Quran bisa menyelamatkan kita, bawa kita ke surga? Mungkin bapak-bapak saudara bisa jawab, sudah kita bisa ngerti Al-Quran wajar baik, tapi mak mana cerita dengan Quran bisa menjerumuskan orang masuk neraka. Ini yang kita mengerikan, Pak. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi pada diri kita. Sebetulnya hal ini bukan hanya pada pembahasan Al-Quran, kepada semua amal ibadah yang kita lakukan itu bisa menjadi dua sebab. Sebab kita masuk surganya Allah, dapat ridha Allah, dapat rahmat Allah, dapat ampunan, dapat pahala. Tapi bisa jadi sebaliknya, akan menjadikan kita dapat laknat Allah, dapat masuk nerakanya Allah, dan mendapatkan azabnya Allah. Kebanyakan secara umum. Nah, yang kita bahas masalah Al-Quran, karena Rasul memang pernah tegas mengatakan Al-Quran itu hujjah laka au alaik, bisa jadi nolong kau di akhirat atau nuntut kau di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah, di antara sebab-sebab orang bisa tergelincir dengan Quran bukan masuk surga tapi masuk neraka. Pertama, Al-Quran itu dan semua amal ibadah, ketika kita membacanya di depan wong, apalagi ketika kita menghafalkannya atau kita nyampaikannya di dalam forum majelis sebagai seorang ulama barangkali, itu harus dilandasi niat yang solehah. Kalau niat kita salah, Pak, inilah sudah mugolah kita beradab, ngadep Quran, khusyuk, macam benar, tapi niat salah, pastikan neraka dibawanya kita. Na'udzubillah. Ini tolong diperhatikan, Pak. Di negeri ini termasuklah bahkan internasional ada bid'ah. Nak dikatakan hasanah boleh, tapi kalau salah melaksanakan jadi bid'ah dolalah. Lomba tilawatil Quran, lomba hifdzul Quran, itu bid'ah. Kalau dijalankan dengan baik dan benar bisa menjadi syiar Islam, memotivasi anak-anak kita untuk bisa baca Quran, bagus baca Quran, ngapal Quran. Tapi kalau salah, na'udzubillah, menjadi bid'ah dhalalah. Di antara kesalahan itu ya, pertama masalah niat. Kalau kita memasukkan anak kita banyak niat, Pak, ya, mungkin ada di antara antum ini ikhwan yang datang ngomong sama saya, "Bib, tolong Bib doa ke anak aku, bini aku hamil, Bib. Aku pengen punya anak, aku kaget jadi hafiz Quran." Masya Allah, bagus, banyak itu. Dan tidak pernah terdengar ada budak ngomong sama saya, "Bib, tolong nian Bib, doakan Bib, bini aku lagi hamil, aku pengen anak aku kayak jadi tukang ngebang, jadi muadzin." Belum terdengar, Pak. Padahal wallah, muadzin itu banyak dalil Quran dan hadisnya, banyak hadis-hadis Rasulullah menjelaskan kemuliaan mereka di hadapan Allah di dunia dan akhirat. Tapi kata orang pengen jadi tukang ngebang, ya, padahal mengebang itu masya Allah tabarakallah, sepanjang suara dia nyampe di bumi ini, sepanjang tempat itu menjadi saksi di hadapan Allah, sepanjang tempat itu mengistighfarkan dia di sisi Allah. Nah, sekarang kita masukkan anak kita ke hafid Quran, boleh, bagus, saya kepengen punya anak hafid Quran. Kalau kita punya anak hafid Quran, di yaumil kiamah kita bakal dipakikan mahkota dari cahaya di hadapan manusia galau-galau. Tapi maaf, jangan salah niat. Kalau cuma untuk kebanggaan baik, na'udzubillah min dzalik. Ini kadang-kadang kita maaf Pak, ya. Kita bangga, oh anak aku lah 15 juz, anak aku lah 18 juz. Baru 3 tahun dia selesai sudah. Baru setahun dia sekian juz dia. Untuk kebanggaan.
diviralkan, ngetop, tampil di panggung, atau melok lomba jadi juara, sebatas itu, naudzubillah min dzalik. Biarlah anak aku dah hafal Quran daripada model macam itu jadinya. Jadi jangan salah niat ikhwan. Termasuk kita maca Quran juga. Kalau kita maca Quran banyak ngapo, kadang-kadang jadi penyakit wong langgar musola ni saling tanya, berapa juz sudah dapat kau? Kita sama ngalak yang duduk langgar ni galak saling tanya. Macam santri di pesantren je itu juga Pak. Saling tanya, kau dapat berapa juz? Ini hari ke-9. Akulah hatam semalam. Benar kau ngabis kecil Quran yang lama? Tidak. Baru Ramadan ni lah mulai. Oh Masya Allah, hatam sudah. Kau berapa? Aku baru nak ngaji 19. Oh, kau baru nak 9 aku ni. Wah ngebut dia. Ya. Tujuan maca Quran diperbanyak untuk dikatakan dia banyak maca Quran. Yang lomba-lomba tadi naudzubillah Pak, bentuk kesalahan naudzubillah. Jangan sampai kalau masjid ini ngadakan, tolong saya wasiat ke dari sekarang. Tak usahlah ngadakan lomba tilawatil Quran untuk betino. Sak ke dosa. Pahala dak kate. Sisip masuk neraka. Qari Pak tampil di sini, jurinya lanang galau. Nyari dalil Quran tu lah dalilnya, mau ini ahli neraka. Ngap? Guddu absarukum. Allah tunduk ke mata kamu. Betina lanang jangan saling jenguk, bukan muhrim. Ini kalau ada budak betina, maaf, kalau budak baru umur 4-5 tahun lain cerita. Kalau budak menganjak lah umur kelas 4 SD, 5 SD, lain sudah pandangan kita. Apalagi sudah dewasa. Dia ngaji jurinya lanang kalau. Pas tampil semifinal disaksikan rami pula. Kagetlah jadi pula kaget, tampil ke pula. Nah, kamu pengurus masjid musala-musala ni, ngada ke maulid, kadang-kadang nampilkan. Yang ngaji betina, yang nyingok kami-kami. Kita nyingok itu apa hukumnya? Haram. Bukan muhrim. Nyingok dia depan Quran, ngadap Quran, maksiat dengan Quran. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini kategori bid'ah dolalah. Kalau lanang ya lain cerita. Ini orang betina. Tak kado pula dia tak berdandan Pak. Pas dia tampil berdandan budak itu. Dia bercadar, mugolah bercadar, kecuali kalau tutup gelap galau. Suaranya masih haram juga. Masih kena tu lah tetap. Hati Quran yang macam ini baca ngajak kita ke neraka. Jadi balik niat, bagus ke niat kita, logos ke niat kita. Tidak Ustaz, anak ni alhamdulillah, anak-anak ni suaranya bagus. Alhamdulillah dia dari kecil lah lancar macam Quran. Jadi anak pengen dia tu maca Quran ni dengan suara yang indah. Nah, Masya Allah, memang Rasulullah nyuruh. Rasul mengatakan zayyinil Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran itu dengan suara kamu. Memang ada anjuran Nabi. Yang punya suara bagus merdu belati. Wallah kita ngerasa Pak, kalau muka rekaman zaman Muammar dulu. Zaman-zaman siapa lagi yang lama-lama sampai yang sekarang, kalau dengar qari yang maca suara dengan Masya Allah nikmat, hati keras baca lembut. Quran syifa. Tapi kalau sudah naudzubillah min dzalik salah niat, wong lain dapat faedah, kita tidak dapat faedah. Bahkan kita binasa. Wong dengar suara kita ngaji, Masya Allah. Oh sampai Allah. Juga kami. Kalau sudah qari dengar, wong kami nyambut dengan Allah, tambah qari tadi. Kalau memang lillahi ta'ala, nikmat. Ya bisa menghancurkan hati-hati yang keras menjadi lembut. Nah kalau salah niat itu. Yang kedua, adab perlu dijaga. Adab perlu dijaga. Usahakan kalau maca Quran, tadi sudah kita bahas bab masalah punya wuduk dan punya wuduk itu sudah jelas. Haram hukumnya nyentuh Quran, bawa Quran tanpa wuduk. Tapi Beb kata Beb tadi boleh maca Quran tak punya wuduk. Nah balik ke masalah adab. Kau nak maca Quran, jangankan Quran, zikir, solawat, istighfar, tahmid, gosida itu baik kalau pacak punya wudu. Apalagi ini Al-Quran. Kemudian baca Quran Pak ngadep kiblat sunnahnya, kecuali kalau kita sedang tadarusan bentuk lingkaran atau guru duduk di sini macam saya sekarang, saya membelakangi kiblat. Memang ini posisi yang sudah berlaku dari zaman Rasulullah. Tapi kalau kita dewean, kebetulan nak ngaji dewean, cari yang ngadep kiblat. Minta maaf Pak, mudah-mudahan di masjid kita tidak katik. Kadang-kadang kita ni hobi nak bersenderan. Pas masuk masjid, tengok tiang sikok 4, 5, 8, 10 ni lah ada penghuninya kalau. Karena masih nak nyender juga, hanya nyender ke basi itu dia, ngadep ke sana tahan. Nah ini kurang adab, kurang akhlak.
Lebih buruk lagi kadang terjenguk sambil selonjau pula. La ilaha illallah. Al-Quran itu perlu adab. Maju selembar dengan adab lebih abdul pada khatam Quran tanpa adab. Di antara adabnya ngambil Quran dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Kadang-kadang kita sambil berteleponan ngangkat telepon sambil ngambil Quran. Ya kaget ketemu di sana bila kita kayak sat jadi dia. Ngambil Quran dengan tangan kiri, HP tangan kanan. Naudzubillah. Yang ngambil kitab tangan kiri itu ahli neraka. Sifat yang Allah sifatkan wong yang ngambil kitab amal pada hari kiamat dengan tangan kiri itu ahli neraka. Makanya kita dalam doa ketika nyuci tangan wudu, Allahumma atini kitabi biyadi yumna wala ta'tini bil yusra aw min wara'id dhuhri. Dua sifat yang disifatkan oleh Rasulullah, ahli neraka itu nerima kitab amal dengan tangan kiri atau lewat belakang. Maka hati-hati juga Bapak hadirin rahimakumullah, jangan galak nyender di gerobak yang ada Quran. Tolong juga anak kita pergi belajar, pergi ngaji Quran, ngawak Quran pakai tas ransel taruh di belakang. Ini mencelakakan anak. Anak kita baca Quran sudah alhamdulillah, Bib. Anak aku sekarang selesai Iqra, masuk baca Quran surah Al-Imran, Masya Allah. Ngaji di mana? Di masjid. Ya, masjid kita ini disebut kelah. Mak mana pas kita tengok anaknya pergi pagi-pagi ngawak tas ransel, sujud sama baknya, betul kita sampingnya. Nak ke mana? Nak ngaji Quran. Oh, tidak ngawak Quran, ngawak dia di tasnya itulah. Taruh di belakang. Nah ini tak benar. Tak benar. Jadi jangan sekali-kali membelakangi Al-Quran. Ngembek dengan tangan satu lebih afdal, tangan dua. Tangan dua lebih afdal. Jangan sekali-kali megang Quran dengan tangan kiri tapi dengan tangan kanan. Bulak baliknya pun dengan tangan kanan. Ya, mulak balik dengan tangan kanan. Nah, kemudian kalau kita duduk, ini kalau mimbab kesempurnaan, ya. Kita duduk, kita pengen nak ngambil Quran, kebetulan ada orang sedang ngambil Quran, kita teriak kawan kita, mat, tolong ambil ke sikap Quran. Datang Muhammad dengan ngambil Quran. Hati-hati, jangan macam ini mau. Dia di belakang, ambil dari belakang. Tak benar. Dia disuruh dari depan. Al-Quran ini dari depan, ngenjuknya dari depan, bukan dari belakang. Kadang-kadang macam ini. Misal saya lagi duduk macam ini, kamu di sini, ambil ke Quran tolong sikap. Nah, Ustaz. Terima kasih. Ini kadang dapat sadar. Tak benar ngembek dari depan Quran itu, bukan dari belakang, samping pun jangan. Kemudian nak afdalnya wong yang bakal nerima Quran ini tegak berdiri nyambut Quran. Ini etika adab yang paling sempurna, tegak kita nyambut. Lalu kita duduk lagi. Karena Al-Quran Pak, Al-Quran kalamullah. Sikok huruf Quran tak sebanding dengan beratus-ratus jilid kitab yang bukan Quran. Walaupun itu kitab agama. Kemudian muka Quran, hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sembarang. Quran ini muliakan, jangan model macam kita muka majalah. Allah, Quran ini Quran, buka pelan-pelan, ada tandanya, cari lah, ketemu, dapat baca. Bukan model macam muka majalah. Ini yang bakal ngeret kita ke celakaan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan rahimakumullah, mulak balik Quran dan benar, megang tangan kanan, kalau tidak tangan dua. Bahkan maaf, bukan cuma Quran, kitab wirid, kitab zikir apapun kalau baca juga tangan kanan. Model kamu memimpin wirid, memimpin tahlil, memimpin Quran, macam ini. Jangan salah setel. Nah, kebanyakan kita macam ini. Tangan kanan megang mic, tangan kiri megang Quran. Ini kurang adab. Kemudian yang terpenting, Quran jangan sekali-kali lebih rendah dari lutut kita. Tinggikan. Unjuk leher juga maaf, tolong. Wong masjid, dimanapun masjid, musola, jangan kita terlalu pelit gara-gara nak beli leher belagak bagus syar'i, mahal tahan nyari yang tidak syar'i. Sekarang ni leher asak leher baik Pak, model endep, cepek, nah cuma macam ni 25 cm dari lantai. Kita nak Quran di bawah lutut kita, Quran itu tak benar. Ada lagi maaf, Quran di pangkunya, ditaruhnya antara dua pahanya, sehingga maaf, na'udzubillah min dzalik, Quran itu sejajar dengan borongnya.
dengan kemaluannya ada pula. Jadi nak hati-hati, adab ini perlu dijaga. Muka, nah zaman dulu, zaman sekarang lah jarang terjengok Pak. Ya alhamdulillah kertas zaman sekarang mungkin lebih cantik. Ya. Muka Quran zaman bingin, tak tahu masih tak orang sekarang. Kalau ada tolong diingatkan pelan-pelan, diingatkan gawe itu salah. Besok tua-tua galak. Pas dia muka lembaran berikutnya, sago. Nempel memang kertas. Pakai apa ini? Rai kau tempel ke galak tak? Ngocor pasti Pak. Baju benar. Baju kawan kita. Bulan puasa pula. Pasti ngamuk. Ini Quran, lembaran Quran. Tak terbuka. La ilaha illallah. Ini jangan sampai salah. Kemudian Al-Quran ini ngeletaknya benar. Jangan ada sesuatu apapun di pucuk Quran kecuali Al-Quran. Ini maaf pengurus masjid musola terus diperhatikan. Kami sering masuk beberapa masjid, kebetulan lewat numpang solat, kadang-kadang tak ngerti yang ngurus masjid. Quran tumpuknya dengan yang bukan Quran. Yasinan itu mana boleh pucuk Quran? Karena dia campur dengan bukan Quran. Tak ada pucuk Quran kecuali Quran. Baca Quran sudah selesai, tadi sudah saya buka, jangan ditandai dengan ditekuk-tekuk. Tunjuk tanda yang baik. Lidi yang suci boleh, atau kertas polos boleh, pakai benang boleh. Selesai ngaji Quran, ini kebanyakan kita kadang-kadang ya Pak, yang tua-tua terutama baca Quran pakai kacamata. Selesai, wa ilaihi turja'un, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jadilah aku ngaji hari ini. Tak, tutupnya kat kacamata, prak, taruhnya pucuk Quran. Ini pun tak benar. Kacamata taruh pucuk Quran. Dan lebih parah lagi, HP Pak. Wallah, saya pernah nyaksikan. Ya bukan, ini bukan saya menjelekkan qori dah. Tolonglah qori ini juga, kalau kamu manggil qori jangan cuma modal bagus suaranya, adabnya juga. Kita pengen bukan seremonial. Qori itu cuma memenuhi acara baik, rentetan acara yang kedua tilawatul Quran. Kalau kata qori ini rasanya kurang gitu. Bukan cuma situ ikhwan, kita pengen cari yang qori yang soleh. Sebagaimana antum mencari ulama yang soleh, yang ceramah, biar orang hadir ini benar-benar dapat berkah. Dapat berkah, bacaan Quran dia tembus ke hati yang keras. Bahkan orang yang lewat pun, numpang lewat di depan kita ni nah. Seng terdengar-dengar, tersentuh hatinya. Kita pengen cari yang macam itu, yang punya akhlak, punya adab. Ini waktu dia belum tampil, asyik main HP. Tak, kapan ni baca Quran? Ya Allah. Ada lagi, jadi kena batasan HP tadi. Na'udzubillah, ini orang tak punya akhlak, tak punya adab. Yang macam ini yang bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab Quran tak boleh ada sesuatu di pucuk kecuali Quran. Mugolah kitab hadis, mugolah kitab hadis. Kitab tafsir pun jangan, tafsir di bawahnya, karena tafsir ada ucapan-ucapan manusia yang mentafsirkan daripada isi Al-Quran. Jadi Al-Quran murni di atas segala-galanya, dan tidak boleh ada di atas Al-Quran sesuatu kecuali Al-Quran. Jelas insya-Allah. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Kemudian dalam baca Quran ini jangan sekali-kali kita putus dengan ngobrol. Jaga adab. Saya lagi baca Quran. Misal bapak saya sedang baca Quran, saya ada hajat, jangan langsung dipotong. Ibu-ibu tolong ini, tahu laki kita lagi baca Quran, mugolah anak kita sedang baca Quran, kita butuh nyuruh dia muliakan, ini sedang baca Quran, kalamullah. Anak sedang baca Quran, yang tolong kau beli ke garam ni, kau tutup dulu Quran tu. Oh, sabarkan. Ada tak budak lain baca disuruh, curung lain tak baca galau, parai caranya. Ini sama anak, apalagi sama yang, kalau anak sama tua atau sama siapapun baca Quran, kita ada hajat, jangan langsung dipotong. Kawan sedang baca Quran, ini sering kejadian di bulan puasa ni, banyak baca Quran, kita hanya kunci botol sama dulu kita. Kawan kita dulu kita baca Quran, Allah kunci botol, kau tahu mana? Oh, bingung dia, baca gobok tu lah, balik lagi nyari mana tadi. Ini tak punya etika, tak punya adab. Kalau orang sedang baca Quran, ikhwan rahimakumullah, kita datang,
duduk di sampingnya, paham dia, ni orang duduk sama depan aku ni pasti ada hajat, sehingga dia akan menggunakan akal yang cerdas. Ini orang ada hajat, dibacanya sampai akhir ayat, stopnya, baru ni ada apa. Nah pas nak kelakar juga, tutup Quran ni, tutup, makin tahan pakai tangan tak apa-apa, tutup baik. Tak pantas dan tak bagus kalau kita berkelakar Quran terbuka di depan kita, tutup dia. Ada apa nak? Bak, aku nak mentur dengan bak. Nak ke mana kau? Sudah selesai ngomong, ya sudah lajulah, jangan lama-lama, 9:30 baliklah kata. Ya. Buka lagi. Jangan langsung wa idzal ladzi yaqulu. Jangan. Kenapa? Sudah diputus dengan ucapan kalamullah, kalimat-kalimat Allah dengan kalam manusia. Maka ulangi lagi, fasta'id billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak pakai bismillah, tak apa-apa. Karena perintah dalam Al-Quran memang ditekankan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan habis putus dengan ucapan manusia, kita langsung sambung, tapi mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah lebih cantik lagi kalau boleh baca sabar, kita maco tinggal 3 ayat lagi sampai ke bawah, selesai ke dulu sampai habis nian, sehingga tidak repot buat kita. Selesai baru kelakar. Ini kalau darurat. Kalau darurat pacak ditunggu. Kita tahu bapak kita ni ngaji setengah jam, 4 jam, 10 menit lagi selesai. Tunggu ke 10 menit lagi. Itu lebih afdal. Ingat kalamullah ikhwani. Al-Quran itu kalamullah. Sahabat Rasulullah kalau sudah megang lembaran mushaf itu dipeluknya sambil nangis. Kalam Rabbi, ucapan Tuhanku, ucapan Tuhanku. Jadi harus jaga adab kita. Kalau kita tidak jaga, na'udzubillah min dzalik, itulah kecelakaan. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan agar menjadi Al-Quran benar-benar menjadi penolong kita di yaumil qiyamah. Banyak kebaca Quran ikhwan, karena dia akan nerangi kuburan kita, nerangi hati dan pikiran kita, melunturkan dosa-dosa yang ada di mata kita. Bahkan melihat Al-Quran saja sudah menilai ibadah di sisi Allah. Ikhlas itu penting Pak, ya, penting ikhlas. Ini kejadian macam-macam. Sekali lagi saya himbau kepada siapapun kita yang pengen anak jadi hafid Quran, yang pengen anak jadi qari, silakan, itu bagus, mulia. Tapi tanamkan niat, giring niat ni Pak, digiring terus. Kalau tidak, pertama niatnya bagus, pas sudah jadi, sudah bagus, sudah ngasal lemak, lupa dia. Berapa banyak qari main hitungan ayat ini lagi Pak. Masjid undang, nak berapa ayat kamu? Pecah pengacara nak berapa pasal. Ya, ini benar kejadian. Nanya berapa ayat? Subhanallah. Ini kejadian sebagai penutup ya Pak. Ya, saya punya sahib, mungkin sebagian itu kenal. Ya, Habaib juga, beliau qari, masya Allah, tinggal di daerah Pasar Kutos itu. Jadi beliau masya Allah qari, baca bagus. Suatu hari diteleponi oleh sikop masjid. Diteleponi, bukan hanya dia tampil, jadi masjid itu ngomong, kami pengen minta ustaz kalau bisa ngisi acara tilawat Al-Quran, ngajinya ustaz di masjid kami, acara Maulid Nabi. Oh ya sudah, kapan? Jadi insya Allah kalau aku baca, di mana masjid kamu nih, kapan waktunya? Sudah ladil galau Pak. Pengurus masjid ngomong, minta maaf Bib, katanya, maharnya berapa Habib nih? Kan istilah mahar sekarang nih Pak. Ya, apa dia mahar tuh, kata dia. Entah memang tidak paham atau tidak paham kawan kita nih. Itu Bib, berapa unjukan kami untuk Habib? Oi kamu nih, jadi aku nih pengen ibadah juga. Tak usah kamu berapa kamu unjuk, tidak mau ngunjuk apa-apa, yang penting kamu sudah ngunjuk aku kesempatan ngaji. Oh tak kelamaan dong sih. Sudah kalau macam tidak jadi aku ngaji tempat kamu, batal langsung. Bib, minta maaf. Bukan ini Bib, kami ini pernah kejadian masalahnya. Minta maaf nih, bukan kami nak nyinggung Habib katanya. Kami ada kejadian masalah, jadi kami takut terulang lagi. Suito kenyola, penang undang, budak, qari, juara 2 nasional. Qari lah tampil, sudah ngaji, balik dinjuk amplop. Pas tengah jalan bukannya amplop, tak memuas ke dia, diteleponnya balik, dihabisnya pengurus masjid itu. Kamu tak tahu apa aku nih? Aku nombor 2 nasional juara, kamu nunjuknya mas sekian. La ilaha illallah. Nah yang macam ini naudzubillah Pak. Jelas nyual Quran untuk dunia. Hancur binasa macam itu. Nah, tanamkan anak kita hati-hati Pak. Dengan kita cuma bangga, wah anak aku alhamdulillah Ramadan ini ngimami masjid itu. Coba panggil anak bapak, nak kau kira-kira nak.
kau diundang oleh masjid, sebutlah masjid yang ngetop, Taqwa, Masjid Agung, masjid apa yang besar pinggir jalan, yang umat yang hadir ini banyak orang hebat. Kira-kira kalau kau ditawar di situ, kau terima tak imami pak? Nak, insya-Allah pak, aku nerima pak. Kau mak mana persiapan? Wah, aku nak siapkan persiapan masjid besar itu. Masya-Allah. Terus kalau nak, misalnya nak, kau diundang ada langgar kecil, tak ada kali maulu sana. Masuk ke jeru, naik motor pula. Kalau motor berhadapan dua, dah pacak. Bawa je, lebak. Undang kau minta imami semayang, terawih. Kira kau terima tak? Mikir kan nak kita. Kalau pacak masjid, baik pak, pinggir jalan. Itu bentuk cerita pak. Tapi itu bakal dirasakan oleh mereka. Dan saya seperti saya ustaz ni, itu cobaan kami. Ketika ada yang undang, minta ceramah, kadang-kadang kita nanya, di mana tempatnya, masjid mana. Na'udzubillah, yang tidak selamat, kalau dengar langgar jero kampung pula, sudahlah, kecil pasti. Oh, minta maaf, tanggal itu aku ada ngisi, padahal dah katik. Tapi kalau dengar masjid pinggir jalan, masjid besar pula, wah pasti besar. Hati-hati, jangan sampai anak kamu celaka gara-gara ini pak. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan jenguk anak kita ketika dia diundang tempat yang kecil, yang miskin, sama tempat yang mewah, yang kaya, sama baik di mata dia. Itu baru selamat anak kita. Tidak milih-milih. Tadi pagi ada yang nawari langgar pinggir sungai pula, lebak, langgar cuma cukup orang 50 dah jampi, kecil ni langgar. Sore ada yang nawari pula masjid besar pinggir jalan, tak batal ke langgar tadi misal. Tarik duduk kan, suruh puasa 40 hari dulu budak ni. Logos ke niat kau nak, jangan kau celaka di akhirat kaget. Kau kalau sudah ngamin ke langgar itu, duluan minta kau batal ke gagal masjid ini. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, balik masalah niat ini pak. Niat itu tipis, yang tahu hanya Allah. Jadi ketika kita pengen nak nyetak anak jadi qari, jadi hafid Quran, silakan. Tapi tolong mulai dari pertama niat kita luruskan, niat dia luruskan, terus digiring ini pak. Karena perjalanan itu kadang-kadang niat itu terbelok. Terbelok. Ya, hati-hati ikhwan. Wallahu a'lam bissawab. Masih sisa hari, masih panjang Bapak, 21 hari lagi insyaallah taala, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan yang baik. Mari kita perbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita. Jangan sampai naudzubillah semakin mundur puasa, semakin habis semakin mundur juga, dan habis bacaan Quran kita. Kita perbanyak. Tadi sudah kami jelaskan bagaimana fadilahnya dibaca di bulan puasa, berlipat-lipat ganda Allah berikan dan menjadi penolong kita di yaumil qiyamah. Dan niatkan, motivasikan buat kita baca Quran kita untuk hadiah kepada orang tua kita, keluarga kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita ahli Quran, orang-orang yang selamat dengan Quran, dan Al-Quran menjadi hujjah lana la alaina, penolong kita bukan penuntut kita di yaumil qiyamah insyaallah taala. Dan mudah-mudahan diri kita diberkahi Allah, dan kelak diwafatkan Allah kuburan kita terang benderang berkat Al-Quran yang kita baca. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sikit lagi Pak, ini terjadi juga, minta maaf ya. Tolong diperhatikan. Yang galak ngudut nih Pak, hati-hati kamu. Termasuk juga pacak celaka. Ini banyak di langgar-langgar di kampung-kampung kita terutama. Ngokok, wong tadarusan dia belum duduk, lakar dulu dia dengan kopi pas. Sudah tinggal lagi selesai dikit lagi, melok baru masuk ke jiru. Sambil di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Mulut berdepas debus bau rokok. Bangsa malaikat tu di sini kalau nabok mati langsung dia. Kurang ajar benar itu orang. Ya, kalau ada maaf kiai, ustaz model macam itu, dah usah dipakai macam itu. Apa dah punya adab, dah punya etika. Habis ngokok, mimpin yasinan. Habis ngokok, baca Quran tadarusan. Ya Allah, tak benar gitu. Nah yang macam ini contoh-contoh yang bakal celaka, yang bakal celaka. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin saja Bapak Ahli Hukum bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi kita untuk memperbaiki dan menambahkan daripada tilawatul Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar.